Halo sahabat kertas logam, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ketika kemarau panjang berubah menjadi kekeringan ekstrem, dampaknya bukan hanya sawah yang mengering. Produksi padi, jagung, sawit, kopi, hingga kakao ikut merosot tajam, sehingga pasokan pangan dan komoditas perkebunan langsung terguncang dari sumbernya. Saat hasil panen menyusut, keseimbangan antara pasokan dan permintaan mulai terganggu. Harga gabah, jagung, maupun komoditas perkebunan di tingkat petani bergerak naik karena barang semakin langka. Pedagang pengumpul dan distributor saling berebut pasokan, menciptakan tekanan harga yang kemudian merambat ke seluruh rantai distribusi. Di sisi petani, situasinya justru tidak selalu membaik meski harga naik. Banyak lahan mengalami gagal panen sehingga modal tanam tidak kembali. Pendapatan yang menurun membuat sebagian petani kesulitan membayar cicilan kredit usaha rakyat maupun pinjaman dari lembaga keuangan mikro, sehingga resiko kredit bermasalah mulai meningkat. Tekanan itu kemudian meluas ke tingkat nasional. Pertanian merupakan salah satu sektor terbesar dalam perekonomian Indonesia, sekaligus penyerap jutaan tenaga kerja. Ketika produktivitas turun akibat kekeringan, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi ikut melemah dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah pedesaan melambat. Berkurangnya produksi sawit, kopi, dan komoditas ekspor lainnya juga mengurangi volume pengiriman ke pasar internasional. Devisa hasil ekspor yang biasanya menopang neraca perdagangan menjadi lebih kecil. Jika kondisi berlangsung lama, kemampuan Indonesia memperoleh tambahan cadangan devisa ikut menghadapi tekanan. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah biasanya menyiapkan berbagai langkah penyangga. Restrukturisasi utang petani, penundaan pembayaran cicilan kredit, hingga penambahan kuota subsidi pupuk menjadi instrumen untuk menjaga kemampuan petani kembali menanam ketika musim mulai membaik dan memulihkan kapasitas produksi nasional. Dampak jangka panjang tidak berhenti pada musim panen yang gagal. Produktivitas lahan yang terus menurun dapat menekan nilai ekonomi aset pertanian dan mengurangi prospek keuntungan perusahaan perkebunan yang tercatat di bursa. Artinya, kekeringan bukan hanya persoalan cuaca, melainkan juga resiko ekonomi yang mempengaruhi sektor real, perbankan, hingga pasar keuangan. Persediaan beras dan berbagai bahan pangan mulai menipis ketika hasil panen tidak mampu memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Kesenjangan antara pasokan dan permintaan semakin lebar, membuat pasar bergerak dalam kondisi yang rapuh. Semakin lama stok menyusut, semakin besar tekanan yang muncul pada harga pangan di berbagai daerah. Kondisi tersebut mendorong lonjakan volatile food inflation. Harga beras menjadi salah satu yang paling cepat meningkat, kemudian diikuti komoditas pangan lainnya. Di tengah ketidakpastian, sebagian pelaku distribusi memilih menahan stok atau membeli dalam jumlah besar dengan harapan memperoleh keuntungan lebih tinggi ketika harga kembali naik. Bagi industri makanan dan minuman, tekanan mulai terasa pada sisi biaya produksi. Perusahaan harus membeli bahan baku dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding sebelumnya. Margin keuntungan menyusut karena tidak semua kenaikan biaya dapat langsung diteruskan kepada konsumen tanpa mengurangi daya saing produk. Rumah tangga juga menghadapi pilihan yang semakin sulit. Ketika sebagian besar pendapatan habis untuk membeli kebutuhan pokok, belanja terhadap barang non-pangan mulai dikurangi. Penurunan konsumsi masyarakat ini akhirnya ikut memperlambat laju pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penggerak terbesar PDB Indonesia. Di sisi eksternal, pemerintah berpotensi meningkatkan impor beras, gula, maupun komoditas pangan lain untuk menjaga ketersediaan pasokan. Nilai impor yang membengkak membutuhkan devisa lebih besar dan dapat memperlebar defisit transaksi berjalan apabila tidak diimbangi peningkatan ekspor dari sektor lain. Sebagai langkah stabilisasi, pemerintah biasanya memanfaatkan cadangan anggaran untuk melakukan operasi pasar.
mempercepat impor darurat melalui BUMN pangan, serta menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini bertujuan meredam lonjakan harga sekaligus menjaga daya beli kelompok yang paling rentan. Dalam jangka lebih panjang, industri pengolahan pangan harus menyesuaikan strategi bisnisnya. Perusahaan melakukan evaluasi harga jual, efisiensi produksi, hingga perubahan komposisi bahan baku agar tetap mampu bertahan. Sebagian kenaikan biaya akhirnya diteruskan kepada konsumen, sehingga harga pangan yang lebih tinggi dapat menjadi kenyataan baru yang bertahan lebih lama daripada musim kekeringan itu sendiri. Debit air di bendungan mulai menyusut seiring kemarau yang berkepanjangan. Kondisi ini membuat kapasitas pembangkit listrik tenaga air ikut menurun karena pasokan air tidak lagi mencukupi untuk menghasilkan listrik dalam jumlah normal. Gangguan yang berawal dari faktor cuaca akhirnya merambat ke sektor energi yang menjadi penopang hampir seluruh aktivitas ekonomi. Ketika produksi listrik dari PLTA berkurang, sistem kelistrikan harus mengandalkan pembangkit berbahan bakar fosil seperti PLTU dan PLTG. Pilihan ini memang mampu menjaga pasokan listrik tetap tersedia, tetapi biaya pokok produksi listrik menjadi lebih tinggi karena kebutuhan bahan bakar meningkat secara signifikan. Beban tersebut kemudian dirasakan langsung oleh sektor manufaktur. Industri yang mengandalkan pasokan listrik stabil menghadapi kenaikan biaya energi sekaligus resiko terganggunya keandalan pasokan. Biaya operasional pabrik bertambah, sementara efisiensi produksi menjadi semakin sulit dipertahankan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Dari sisi fiskal, kenaikan biaya produksi listrik ikut memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi yang harus disiapkan pemerintah. Semakin besar selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayarkan masyarakat, semakin besar pula anggaran negara yang diperlukan untuk menjaga harga listrik tetap terkendali. Tekanan juga muncul pada neraca perdagangan energi. Bertambahnya penggunaan pembangkit berbasis bahan bakar fosil meningkatkan kebutuhan impor minyak mentah maupun bahan bakar tertentu. Pengeluaran devisa untuk memenuhi kebutuhan energi pun berpotensi meningkat sehingga memberikan tekanan tambahan terhadap keseimbangan eksternal. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah biasanya melakukan penyesuaian alokasi subsidi energi sekaligus mendorong program efisiensi konsumsi listrik, terutama pada sektor industri yang memiliki penggunaan daya sangat besar. Langkah ini diharapkan mampu menjaga pasokan energi tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada satu sumber energi memiliki resiko yang tidak kecil. Investor mulai melirik pengembangan energi terbaru non-air, seperti tenaga surya dan panas bumi, sebagai alternatif yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Pergeseran investasi ini berpotensi mengubah arah pembangunan sektor energi, sekaligus membentuk strategi ekonomi yang lebih adaptif terhadap resiko cuaca ekstrem. Ketika musim tanam terganggu dan hasil panen menurun, aktivitas ekonomi di pedesaan ikut melambat. Banyak pekerjaan musiman yang biasanya muncul saat pengolahan lahan, perawatan tanaman, hingga masa panen menjadi berkurang. Akibatnya, ribuan pekerja harian kehilangan sumber pendapatan yang selama ini menjadi penopang kebutuhan keluarga. Tekanan tersebut semakin berat karena harga pangan justru terus meningkat. Pendapatan yang tidak bertambah harus digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih mahal. Nilai upah real pun menurun karena kemampuan membeli barang dan jasa semakin kecil, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk makanan. Dampaknya tidak berhenti di sektor pertanian. Industri pengolahan hasil pertanian dan berbagai perusahaan yang bergantung pada pasokan bahan baku mulai melakukan penyesuaian. Sebagian mengurangi jam operasional, menekan biaya produksi, menunda perekrutan karyawan baru, bahkan melakukan efisiensi tenaga kerja untuk menjaga kondisi keuangan tetap sehat. Jika situasi berlangsung cukup lama, tekanan sosial akan semakin terlihat. Jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin sementara
dapat meningkat karena pendapatan melemah di saat biaya hidup terus bertambah. Pada saat yang sama, indeks keyakinan konsumen cenderung menurun karena rumah tangga menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Kondisi tersebut juga mempengaruhi daya saing Indonesia di mata investor. Produktivitas tenaga kerja yang menurun akibat terganggunya aktivitas ekonomi membuat biaya produksi menjadi kurang kompetitif dibanding beberapa negara tetangga. Dalam jangka pendek, keputusan investasi baru dapat tertunda hingga kondisi kembali stabil. Untuk mengurangi dampak terhadap kelompok yang paling rentan, pemerintah biasanya menyalurkan bantuan langsung tunai, bantuan pangan, maupun berbagai program perlindungan sosial lainnya. Bantuan ini berfungsi sebagai bantalan ekonomi, agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar sambil menunggu aktivitas ekonomi kembali pulih. Sementara itu, banyak keluarga kelas menengah bawah terpaksa mengurangi tabungan demi mempertahankan konsumsi sehari-hari. Dana yang sebelumnya disimpan sebagai cadangan perlahan habis digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Jika kondisi ini berlangsung berkepanjangan, pertumbuhan simpanan retail di perbankan dapat melambat, sehingga likuiditas pada sebagian lembaga keuangan ikut menghadapi tekanan. Ketika dampak El Niño semakin meluas, tekanan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga oleh keuangan negara. Asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN dapat berubah secara cepat karena produksi pangan, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi bergerak di luar perkiraan. Perubahan ini memaksa pemerintah menyesuaikan prioritas belanja dalam waktu yang relatif singkat. Melemahnya aktivitas sektor pertanian dan industri berbasis pangan ikut mempengaruhi penerimaan negara. Volume produksi yang turun menyebabkan aktivitas bisnis berkurang, sehingga penerimaan perpajakan dari berbagai sektor terkait tidak tumbuh sesuai harapan. Di sisi lain, kebutuhan belanja negara justru meningkat untuk mengatasi dampak kekeringan. Tekanan tersebut membuat banyak kementerian dan lembaga harus melakukan penyesuaian anggaran. Sejumlah program yang belum bersifat mendesak dapat ditunda atau dialihkan agar tersedia ruang fiskal bagi penanganan bencana, perlindungan petani, serta pengamanan pasokan pangan nasional. Fleksibilitas anggaran menjadi faktor penting dalam menghadapi kondisi yang berubah cepat. Akibat kombinasi antara pendapatan negara yang melemah dan belanja yang meningkat, resiko pelebaran defisit APBN menjadi semakin besar. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara memberikan bantuan kepada masyarakat dan tetap mempertahankan kesehatan fiskal agar kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia tidak terganggu. Dari sisi pembiayaan, pemerintah memiliki beberapa pilihan untuk menutup kebutuhan anggaran yang bertambah. Penarikan pinjaman luar negeri maupun penerbitan obligasi, termasuk green bond atau catastrophe bond, dapat menjadi alternatif untuk memperoleh dana tanpa mengganggu keberlanjutan program prioritas yang sedang berjalan. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan realokasi anggaran menjadi instrumen yang sangat penting. Belanja untuk ketahanan pangan, bantuan sosial, serta pemulihan sektor pertanian biasanya ditempatkan sebagai prioritas utama. Sementara proyek fisik yang kurang mendesak dapat dijadwalkan ulang agar ruang fiskal tetap terjaga. Namun setiap tambahan pembiayaan hari ini membawa konsekuensi pada masa depan. Semakin besar utang yang diterbitkan untuk meredam dampak El Niño, semakin besar pula kewajiban pembayaran bunga yang harus ditanggung dalam tahun-tahun berikutnya. Karena itu, menjaga keseimbangan antara respons darurat dan disiplin fiskal menjadi kunci agar krisis iklim tidak berkembang menjadi tekanan keuangan negara yang berkepanjangan. Gangguan produksi pangan akibat El Niño tidak hanya mempengaruhi ketersediaan barang di pasar, tetapi juga membentuk ekspektasi masyarakat dan pelaku keuangan. Ketika pasokan terus menyusut, kekhawatiran terhadap kenaikan harga semakin menguat. Ekspektasi inflasi inilah yang seringkali menjadi pemicu tekanan baru sebelum dampak ekonomi sepenuhnya benar-benar terjadi. Kenaikan harga pangan kemudian berpotensi merambat ke berbagai sektor lainnya. Pelaku usaha
mulai menyesuaikan harga barang olahan dan jasa untuk menutup kenaikan biaya produksi. Fenomena yang dikenal sebagai second round effect ini membuat inflasi tidak lagi terbatas pada bahan pangan, tetapi mulai mempengaruhi inflasi inti yang lebih sulit dikendalikan. Perubahan kondisi tersebut ikut dirasakan oleh dunia perbankan. Biaya penghimpunan dana meningkat sehingga lembaga keuangan cenderung menyesuaikan suku bunga kredit. Pinjaman usaha, kredit konsumsi, hingga kredit pemilikan rumah berpotensi menjadi lebih mahal, sehingga masyarakat dan pelaku usaha harus menanggung beban cicilan yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia menghadapi pilihan yang tidak mudah untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan ekspektasi inflasi. Bank sentral dapat mempertimbangkan kenaikan BI rate. Kebijakan tersebut memang bertujuan menjaga kestabilan makroekonomi, tetapi di sisi lain juga dapat memperlambat pertumbuhan kredit dan aktivitas ekonomi. Tekanan juga muncul dari sektor eksternal. Meningkatnya impor pangan akibat produksi domestik yang menurun dapat memperlebar defisit transaksi berjalan. Permintaan terhadap valuta asing bertambah, sementara pasokan devisa melemah, sehingga nilai tukar rupiah berpotensi mengalami tekanan jika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama. Untuk menjaga stabilitas pasar keuangan, Bank Indonesia biasanya mengoptimalkan strategi triple intervention. Intervensi dilakukan secara bersamaan di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF, serta pasar surat berharga negara. Langkah ini bertujuan meredam volatilitas nilai tukar dan menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Seluruh dinamika tersebut akhirnya tercermin di pasar modal. Investor mulai mengkaji ulang prospek laba perusahaan, terutama pada sektor barang konsumsi dan perbankan yang menghadapi tekanan biaya serta resiko kredit bermasalah yang lebih tinggi. Ketika kekhawatiran meningkat, valuasi saham dapat mengalami koreksi sebagai respons terhadap perubahan ekspektasi ekonomi di masa mendatang. Ketika El Niño terjadi secara bersamaan di berbagai negara tropis, dampaknya tidak lagi terbatas pada satu kawasan. Produksi beras, jagung, gula, kopi, hingga kakao mengalami penurunan di banyak negara, sehingga rantai pasok pangan global ikut terganggu. Gangguan yang muncul di berbagai titik produksi ini membuat pasar internasional menghadapi tekanan pasokan yang jauh lebih besar dibandingkan gangguan yang bersifat lokal. Keterbatasan pasokan tersebut mendorong kenaikan harga pangan dunia. Negara-negara yang bergantung pada impor harus membeli komoditas dengan harga lebih mahal, sementara biaya logistik juga ikut meningkat. Akibatnya, imported inflation menyebar ke berbagai perekonomian, dan indeks harga pangan global, seperti yang diterbitkan FAO, berpotensi bergerak ke tingkat yang semakin mengkhawatirkan. Di tingkat perusahaan, tekanan biaya mulai mempengaruhi kinerja korporasi multinasional, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Harga bahan baku yang terus meningkat membuat margin keuntungan menyusut, sehingga banyak perusahaan melakukan revisi terhadap target pertumbuhan, efisiensi operasional, hingga proyeksi dividen kepada para pemegang saham. Bagi negara berkembang yang masih bergantung pada impor pangan, situasi ini menghadirkan tantangan yang lebih berat. Pertumbuhan ekonomi dapat melambat karena konsumsi masyarakat melemah, sementara inflasi tetap tinggi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Kombinasi perlambatan ekonomi dan inflasi yang tinggi, inilah yang dikenal sebagai resiko stagflasi. Tekanan semakin besar ketika beberapa negara produsen memilih membatasi, bahkan menghentikan ekspor komoditas pangan demi menjaga kebutuhan domestiknya. Kebijakan proteksionisme seperti larangan ekspor beras atau gula dapat mengurangi pasokan di pasar internasional dan menciptakan persaingan yang lebih ketat di antara negara-negara pengimpor. Menghadapi kondisi tersebut, berbagai lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan Asian Development Bank biasanya menyediakan fasilitas pembiayaan darurat serta memperluas program ketahanan iklim.
Dukungan ini bertujuan membantu negara yang terdampak menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mempercepat investasi pada sektor pertanian dan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Yang perlu menjadi perhatian adalah dampaknya tidak selalu berhenti ketika musim kemarau berakhir. Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah scaring effect, yaitu luka ekonomi yang meninggalkan pengaruh jangka panjang terhadap produktivitas, investasi, dan pertumbuhan. Jika pemulihan berjalan lambat, akumulasi kerugian ekonomi global dapat mencapai triliunan dolar Amerika Serikat dalam kurun 5 hingga 10 tahun setelah krisis, menjadikan El Niño bukan sekedar fenomena cuaca, melainkan tantangan besar bagi stabilitas ekonomi dunia. Dari seluruh rangkaian pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa El Niño bukan sekedar musim kemarau yang lebih panjang, tetapi sebuah guncangan ekonomi yang mampu mempengaruhi pertanian, harga pangan, energi, lapangan kerja, keuangan negara, hingga stabilitas pasar keuangan. Memahami hubungan antar sektor ini membuat kita lebih siap menghadapi perubahan dan mengambil keputusan finansial dengan lebih bijak. Menurut sahabat kertas logam, sektor mana yang paling rentan menghadapi dampak El Niño, dan langkah apa yang sebaiknya menjadi prioritas pemerintah? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena diskusi Anda bisa menjadi wawasan berharga bagi penonton lainnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan kepada keluarga dan teman, maupun rekan kerja agar semakin banyak orang memahami bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi ekonomi kita. Terima kasih kepada seluruh sahabat kertas logam yang telah mendukung channel ini melalui tombol subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kertas logam. Sampai jumpa di video selanjutnya.